Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangkan, di atas pelaminan yang meriah, dua wanita cantik muncul dengan perut hamil besar. Mereka bilang keduanya mengandung anak dari pengantin prianya. Tamu langsung heboh, musik berhenti, dan rahasia yang disembunyikan rapi mendadak meledak. Di depan semua orang, air mata tumpah, harga diri dipertaruhkan, dan masa depan terancam pecah di malam pertama. Siapakah yang berbohong, siapa yang dimanfaatkan, dan siapa yang akan berdiri paling kuat di akhir badai ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat kita di akhirat. Lampu kristal berpendar di langit-langit gedung, mawar putih, gebyok Jawa, dan kain brokat emas membingkai kursi pelaminan. Rani duduk anggun di samping suaminya, Fajar. Senyumnya rapuh-rapuh bahagia. Riuh pikuk tepuk tangan dan salam hangat baru saja mereda saat dua sosok masuk di pintu utama melawan arus tamu. Gaun pastel mereka menjuntai rapi, tapi bukan itu yang membukukan ruangan. Yang membuat semua detik terhenti adalah perut mereka yang bulat dengan langkah yang yakin. Wanita pertama memperkenalkan diri, namanya Siska. Suaranya bening tapi keras, seperti kaca yang dilempar ke lantai. "Selamat ya Jar, akhirnya kamu berani juga nikah. Sayang, aku dan bayi ini cuma dikasih janji." Wanita kedua menatap Rani, matanya basah. "Aku Dara, maaf. Aku tidak datang untuk merusak, tapi dia adalah ayah dari anakku juga." Dalam 5 detik, musik mati, kamera ponsel menyala, desah heran jadi bisik-bisik lalu jadi gelombang pertanyaan. Ibu Fajar, Bu Rahayu, berdiri tercekat di barisan keluarga. "Jangan fitnah anak saya ya, Fajar itu berita baik." Rani memegang buket dengan sambil bergetar, lalu menoleh ke suaminya Fajar. "Katakan sesuatu Fajar," menelan ludah. Wajahnya pucat, bibirnya membuka, lalu menutup. Sunyi, hanya bunyi kipas dan sailing yang berputar. Siska mengeluarkan ponsel. Chat panjang dengan nama Fajar terbuka. Ada panggilan sayang, ada janji nikah siri setelah proyek selesai, ada foto-foto makan malam di sebuah apartemen. Dara menambahkan selembar struk klinik kandungan, jadwal USG, dan nama Dara penanggung jawab biaya Fajar. Suara MC bergetar, "Hadirin mohon tenang. Demi kenyamanan acara resepsi kita lanjutkan antrian foto dulu." Tapi tamu tidak lagi peduli pada foto. Semuanya menatap Rani. Ada yang iba, ada yang haus drama, ada yang marah untuknya. Rani bangun perlahan. Ia mengangkat tangan, mengajaknya semua diam. Suaranya tipis tapi jelas. "Izinkan saya membawa keluarga ke ruangan persiapan sebentar. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya." Di ruang kecil di belakang panggung, bau hairspray bercampur bunga segar. Rani melepas kerudung panjangnya. Ia menatap cermin mencari wajahnya sendiri. Fajar duduk seperti anak sekolah yang ketahuan mencontek. Bu Rahayu mondar-mandir. Rani menunjuk kursi. "Duduk semua. Dengarkan, aku tidak mau menghukum siapapun malam ini. Aku hanya minta satu hal, kebenaran. Siapapun yang berbohong akan berhadapan dengan Allah. Siapapun yang bermain akan menuai akibatnya." Ia lalu menatap suaminya lama-lama. "Mulai dari kamu Jar, apa ini benar?" Fajar mengusap wajah. "Aku bisa jelaskan. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan." Tapi kalimatnya putus di udara. Rani menarik napas panjang. "Kalau begitu, kita akan cari tahu malam ini juga. Aku tidak akan korban di panggung yang kubayar dengan kehormatanku. Aku akan jadi sutradara dari nasibku sendiri." Acara tetap berjalan setengah hari. Foto-foto dilanjutkan, tapi panggung terasa seperti bangku pesakitan. Rani memilih tidak kabur. Ia kembali duduk, tatapannya kini tajam seperti jarum. Setiap orang mendekat untuk foto, ia sapa singkat lalu mengamati. Siska dan Dara tidak pergi. Mereka duduk di kursi tamu, ditemani dua sahabat perempuan yang kelihatan lelah. Rani memperhatikan gelang perak di tangan Siska. Ada inisial F terukir kecil. Ia melirik cincin Fajar, model ukurannya mirip. Selesai foto keluarga, Rani meminta waktu pada panitia. Ia memanggil Siska dan Dara ke ruang bridal, ditemani dua saksi, sepupunya Rika dan seorang senior kampus yang kini jadi notaris. Ia memulai tanpa menangis. "Cerita dari kamu dulu ya Siska. Jangan potong, jangan bumbui." Siska menatap lantai, lalu memulai. Mereka kenal di kantor, bertemu di lift saat lembur proyek tender. Fajar perhatian, mengantar pulang. Suatu malam mereka makan di kafe, lalu ke apartemen yang disewa perusahaan untuk tamu. Siska mengaku kebablasan.
Setelah telat haid, Fajar tidak menghilang. Dia mentransfer biaya kontrol dan bilang akan menikahi setelah proyek. Semua terasa cocok. Rani mencatat waktu, tanggal, lokasi. Lalu giliran Dara. Dara mengenal Fajar lebih dulu. Dulu mereka sempat dekat tapi kandas. Beberapa bulan menjelang pernikahan, Fajar mulai menghubunginya lagi. Nada bicaranya lembut, minta kesempatan kedua. Dara menolak. Lalu luluh karena janji. Semuanya terjadi cepat. Saat tahu hamil, ia gemetar. Fajar marah karena takut Rani tahu. Tapi tetap biaya USG, janji menikah setelah Rani. Dara menangis ketika mengucap kalimat itu. Rika, si sepupu, menatap Rani cemas. Kamu yakin kuat? Rani mengangguk. Ia meminjam ponsel Rizka. Ia baca percakapan. Ia perhatikan satu hal kecil. Ada balasan panjang di jam yang sama ketika ia sedang video call dengan Fajar sebelum akad. Ia mencari selisih menit. Ia juga perhatikan salah satu foto yang dikirim Siska. Ada pantulan arloji di meja makan. Bukan arloji yang biasa dipakai Fajar. Rani mencatat lagi. Malam itu juga, diam-diam, Rani meminta bantuan teman lamanya, Galang, teknisi jaringan. Ia tidak minta hacker, ia hanya minta data legal yang bisa dimintakan resmi besok. Sementara menunggu, ia meminta panitia untuk mengambil rekaman kamera CCTV, lobi, gedung, dan parkiran. Ia juga mengirim Rika untuk memotret lobi apartemen yang disebut Siska. Rani tidak menuduh, ia menguji. Di rubah kantin, Bu Rahayu menyudut. Kamu terlalu percaya sama orang baru, Ran. Istri harus manut suami. Masalah begini diselesaikan diam-diam, jangan bawa orang luar. Rani menatap lembut namun tegas. Saya manut pada Allah lebih dulu, dan Allah memerintahkan keadilan. Kalau anak ibu jujur, semua akan bersih. Kalau enggak, lebih baik saya kotor karena melawan daripada bersih karena menutup kebusukan. Fajar mengetuk pintu. Ia ingin bicara berdua. Rani memperbolehkan. Dengan pintu sedikit terbuka, Fajar menatap lantai. Aku takut kehilanganmu, Ran. Proyekku besar. Aku dipermainkan atasan. Aku terjebak. Rani menangkap satu kata, atasan. Siapa? Fajar ragu. Pak Herman, direktur proyek. Dia suka ikut campur urusan pribadi. Rani menyusun potongan puzzle. Lift kantor, apartemen tamu, arloji, foto di atasan. Malam makin larut. Tamu bubar, es krim di buffet mencair. Rani duduk di tepi ranjang rias, menata ulang napasnya. Dalam hati ia berbisik pelan, ya Allah, kuatkan aku, jangan biarkan aku buta karena sakit hati. Beri aku mata yang jernih untuk melihat kebenaran, walau kebenaran itu menghancurkan yang kucintai. 2 hari kemudian, Rani mengundang semuanya ke sebuah ruangan pertemuan kecil di kantor notaris. Ia menata meja dengan sederhana, segelas air mineral, tumpukan kertas, sebuah perekam suara kecil di tengah. Hadir Siska dan Dara bersama sahabatnya. Hadir Bu Rahayu dengan tatapan tajam. Hadir Fajar yang wajahnya tirus dalam waktu singkat. Dan hadir satu tamu yang tidak mereka duga akan dipanggil, Pak Herman, direktur proyek. Jasnya mahal, senyumnya dingin. Rani membuka rapat keluarga itu dengan salam. Ia memohon semua berbicara jujur. Ia memaparkan kronologi berdasarkan catatan, tanggal yang tumpang tindih, foto yang tidak serasi dengan kebiasaan Fajar, riwayat chat yang beberapa kali aktif di jam ketika Fajar ada di rapat tatap muka. Galang menyerahkan hasil analisis sederhana. Akun pesan Fajar pernah login di laptop ini melalui fitur web. Lokasi IP-nya mengarah ke kantor pada jam larut, bukan ke rumah. Rani menatap Herman. Di ruangan bapakkah ini? Herman terlalu kecil. Anak muda, jangan main tuduh. Kantor kami itu besar, banyak laptop. Rani menggeser selembar foto. Pantulan arloji di meja makan pada foto Siska. Arlojinya limited edition, koleksi Herman yang sering tampil di rapat. Rizka menajamkan mata. Benar, aku ingat bau kolon yang asing malam itu, bukan bau parfum Fajar. Herman menjaga senyumnya, tapi pelipisnya berdenyut. Rani mengundang satpam apartemen yang semalam ditemui Rika. Petugas itu membawa buku tamu, ada nama samaran Fajar yang ditulis dengan tulisan berbeda. CCTV memperlihatkan sebuah kacamata masuk bersama Siska. Tubuh lebih berisi, langkahnya bukan langkah Fajar. Dara menutup pintu. Ia teringat satu momen. Laki-laki itu mematikan lampu saat membuka pintu. Ia pikir karena romantis, mungkin karena takut wajahnya
terlihat jelas. Fajar berdiri. Cukup. Ia menatap Herman. Bapak yang menyuruh aku diam kan? Bapak yang pakai nama aku untuk berselingkuh kan? Bapak ancam karirku kalau aku buka mulut kan? Bu Rahayu tersentak. Anakku, apa ini? Anakku, apa ini? Herman bersandar. Kalau benar kalian pikir ada percaya pada kata-kata pengantin baru yang emosional, aku bisa beli saksi, aku bisa beli waktu. Rani tidak meninggikan suara. Ia menoleh pada Siska dan Dara. Aku minta maaf atas rasa malu yang kalian tanggung. Tapi kalian harus tahu siapa yang memanipulasi kalian. Kita tidak sedang memperebutkan laki-laki. Kita sedang memutus tali racun. Ia mengeluarkan surat pernyataan dari notaris over the of reconciliation. Bukan untuk menutup kasus, tapi untuk membuka jalan ke pengakuan. Ia meletakkan pena di depan Herman. Bapak bisa menandatangani pengakuan penggunaan identitas tanpa izin, menanggung biaya persalinan dan nafkah anak secara layak, dan mengundurkan diri. Atau kita bawa ini ke polisi besok dengan bukti digital yang ada. Ruangan panas, hawa marah menempel di kulit. Herman menatap kanan kiri. Siska memeluk perutnya. Dara menggenggam tas sampai buku-bukunya memutih. Akhirnya suara kursi menggesek lantai. Herman berdiri. Fine. Ia menulis kalimat pengakuan mengalir patah-patah. Tidak semua dosa bisa dibayar, tapi mulai hari ini ia berhenti membeli kebohongan dengan uang. Tanda tangan jatuh di kertas. Fajar menangis tanpa suara. Bu Rahayu duduk, matanya kosong. Rani menatap ke luar jendela. Jakarta terus berlari. Mobil berlomba di flyover. Di dada Rani, angin tenang berhembus sebentar. Lalu ia sadar, ini baru separuh jalan. Kebenaran tentang siapa yang menghamili bukan otomatis memulihkan kepercayaan yang pecah. Luka itu tertutup hanya karena pelaku lain muncul. Ada satu pecahan kaca yang masih menempel. Keberanian Fajar yang hilang saat dibutuhkan. Ia menyimpan itu dalam hati untuk bab yang terakhir. Bulan berganti, bayi lahir. Dua tangis mungil menandai awal yang baru bagi Siska dan Dara. Tes DNA dilakukan secara resmi. Hasilnya membenarkan pengakuan di ruang notaris. Bukan Fajar ayah biologisnya Herman. Kasus pemakaian identitas diproses hukum. Kantor berguncang, saham jatuh, Herman mundur. Beberapa orang yang dulu berbisik kini diam, karena ternyata suara paling keras kemarin adalah suara yang salah. Rani menemui Siska dan Dara di sebuah warung soto sederhana. Ia membawa hadiah kecil, selimut rajut, popok kain, bukan karena kasihan, karena ingin mengawali babak baru tanpa dendam. Siska menatap Rani dengan rasa bersalah yang belum sepenuhnya pergi. Maafkan, Rani tersenyum. Bagi tidak pernah salah bayi, dan kita bertiga sama-sama disakiti oleh orang yang dewasa yang menyembunyikan topeng. Mari belajar dari ibu yang tidak memakai topeng. Fajar meminta kesempatan bicara. Mereka bertemu di taman kota selepas asar. Matahari turun pelan-pelan. Angin membawa suara anak-anak bermain. Fajar membuka dengan jujur. Aku pengecut. Aku tahu Herman bermain kotor dari lama. Cuma aku tidak ikut tidur dengan mereka, tapi aku membiarkan namaku dipakai. Aku takut kehilangan pekerjaan. Aku takut kehilangan gengsi. Aku berdoa agar badai lewat tanpa menamparku. Dan justru Allah mengirim badai paling besar di pelaminanku sendiri. Jika kamu memutuskan berpisah, aku paham. Rani tidak segera menjawab. Ia menatap laki-laki yang sudah dinikahinya. Lelaki yang menangis bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari dirinya kecil. Rani berkata pelan, aku bukan hakim, tapi aku adalah korban dari keberanianmu yang hilang. Jika kita melanjutkan, rumah tangga ini akan dibangun di atas tanah yang retak. Aku tidak mau anak kita suatu hari nanti menginjak retak itu dan terperosok. Fajar mengangguk, di matanya ada pasrah yang jujur. Keputusan Rani tidak menggelar. Dan tidak ada drama teriak, tidak ada melempar cincin. Ia menulis surat ringkas. Ia meminta pembatalan pernikahan secara baik-baik sesuai syarat dan hukum. Ia mengembalikan mahar. Ia meminta tidak ada pesta ganti cerita. Ia ingin tenang. Bu Rahayu datang dengan mata bengkak. Ia memegang tangan Rani. Maafkan ibu, ibu salah mengajari anak ibu tentang arti kuat. Kuat yang benar adalah berdiri di pihak yang benar, bukan berteriak di pihak keluarga. Rani memeluknya. Maaf ibu, bukan kunci semua itu, tapi ia bisa membuka suatu pintu dan memperbaikinya. Lalu datanglah twist yang membalik meja. Herman melalui kuasa hukum mengirimkan surat ganti rugi. Bukan hanya uang, ada lembar saham perusahaan yang
yang dialihkan atas nama Rani menjadi pembentuk tanggung jawab moral. Ia mengira Rani akan menjual dan kabur. Rani tidak. Ia memanggil Siska dan Dara. Ia mengajak mereka membuka divisi baru di perusahaan lama yang dibersihkan, program kerja untuk ibu bekerja, jam fleksibel, ruang laktasi, beasiswa untuk karyawan. Ia mengganti nama divisi itu Mawar Baru karena luka kita pernah mekar di pelaminan penuh mawar dan kini mekar lagi dengan arti berbeda. Fajar datang sebagai pelamar kerja biasa. Ia tidak malu. Ia meminta posisi apa saja. Rani memberinya kesempatan sebagai staf operasional lapangan. Lewat jalur yang sama dengan pelamar lain, tak ada jalur mantan suami, tak ada jembatan perasaan, hanya kerja yang baik. Fajar menjalani hari-hari dengan sederhana, menjemput barang, memastikan ruang laktasi selalu bersih, menyusun kursi sebelum rapat. Ia belajar kuat dari tempat yang dulu ia robohkan. Suatu sore, Rani menutup laptopnya. Ia berjalan ke balkon kantor memandang kota langit. Langit orange disapu angin. Ia mengangkat tangan. Ya Allah, terima kasih telah menyingkap kebohongan di hari paling terang dalam hidupku, agar aku tidak menyayanginya dalam gelap. Terima kasih telah mengganti aib dengan karya. Aku tidak butuh kemenangan yang membuatku sombong. Aku hanya butuh tenang yang kembali membuatku sujud. Di bawah sana, Siska mendorong stroller. Dara tertawa kecil sambil menepuk bahu seorang karyawan baru yang gugup. Kehidupan bergerak lagi, bukan kembali seperti semula, tapi bergerak ke bentuk baru yang lebih berani. Cerita orang-orang akan selalu terdengar. Ada yang bilang Rani tega meninggalkan, ada yang bilang Rani pahlawan, ada yang bilang Rani sibuk menjawab. Ia sibuk bekerja karena ia tahu akhir yang tak terduga bukan selalu tentang hukuman drastis. Kadang akhir yang tak terduga adalah ketika orang yang disakiti memilih membangun dunia yang lebih aman dan orang yang bersalah diberi kesempatan memperbaiki dirinya setahap demi setahap. Malam itu notifikasi masuk ke ponselnya, pesan dari Fajar. Terima kasih sudah mengizinkan aku belajar dari nol. Aku tidak minta balikan. Aku minta doamu. Rani tersenyum. Ia menjawab singkat. Semoga Allah menjaga langkahmu ya. Jaga dirimu dan jaga orang-orang yang kini kamu layani. Kota menutup hari, lampu-lampu menyala, mawar baru mekar di tempat yang dulu jadi luka. Rani berjalan pulang dengan napas panjang yang utuh, bukan karena ia menang dari laki-laki, melainkan karena ia menang dari rasa takutnya sendiri. Pantun dulu ya, biar senyum merekah. Makan somai sambil minum soda. Kalau kisah ini bikin hati meleleh dan mata berkaca, klik like, tulis komen, dan subscribe sekarang juga ya, biar kita terus berbagi cerita yang penuh dengan makna dan rahasia.